Alhamdulillah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan wa sallim tasliman katsira. Amma ba'd. Surat Ar-Rum surat 30 ayat 38. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Fa'ati dzal qurba haqqahu wal miskina wa ibnas sabil. Dzalika khairul lilladzina yuriduna wajhallah. Wa ulaika humul muflihun. Wa ma ataitum mir ribal liyarbuwa fi amwalin nas. Fi amwalin nasi fala yarbu indallah. Wa ma ataitum min zakatin turiduna wajhallahi fa ulaika humul mud'ifun. Allahul ladzi khalaqakum tsumma razaqakum tsumma yumitukum tsumma yuhyikum.
subhanahu wa ta'ala amma yusyrikun. Mengawian di ayat 38 hiji dua tilu fa'ati dzal qurba haqqahu wal miskina wa ibnas sabil dzalika khairul lil ladzina yuriduna wajha subhanahu wa ta'ala amma yusyrikun. Fa'ati maka berikanlah dal qurba kepada yang memiliki hubungan kerabat, keluarga yang masih famili. Qurba itu bahasa lainnya rohim, yang masih ada hubungan rahim. Saya dengan Ustadz Anas bukan dal qurba, saya dengan Ustadz Rosyad dal qurba. Jadi ayat ini ditujukan agar kita memperhatikan dulu kerabat dekat. Saya dengan Ustadz Anas ajaran innamal mu'minuna ikhwah, ukhuwah Islam. Haqqohu haknya, wal miskin dan orang miskin, wa ibnas sabil dan orang-orang yang miskin dalam perjalanan. Zalika itu khairun lebih baik, lilladzina bagi orang-orang yang yuriduna menginginkan wajah Allah, bertemu dengan Allah atau keridhaan Allah. Wa ulaika dan itulah hum mereka al-muflihun orang-orang yang berbahagia. Al-muflihun kita tahu ada di bagian awal surat Al-Baqarah, ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Juga ada di ayat-ayat tentang
orang beriman secara umum, qad aflahal mu'minun. Dan selalu disebut di ayat-ayat tersebut keimanan yang kuat, lalu sholat, lalu zakat, infak. Maka ayat ini merupakan pembuktian dari sholat, dari keimanan yang kuat. Makanya kalimatnya pakai yuriduna wajhallah, yang menginginkan keriduan Allah. Orang yang niatan hidupnya sudah untuk akhirat. Tempo hari yang lalu sudah kita bahas, kita harus memilih apakah niatan hidup kita dunia atau niatan hidup kita akhirat. Dan kalau kita menyebut akhirat bukan berarti meninggalkan dunia. Akhirat itu jauh, dunia itu artinya dekat. Dana yadnu, dunia itu dekat. Kalau saya ke Garut pasti Majalaya, Rancaekek, Kaliwatan. Tapi kalau saya ke Rancaekek, Majalaya, nggak mungkin sampai ke Garut. Kalau saya mengejar akhirat, otomatis dunia akan terbabad, ya akan terbawa. Tapi kalau kita niatan dunia saja, nggak mungkin sampai akhirat. Dan Allah sudah mengingatkan kepada kita, kalau masih ada niatan dunia dalam hati kita, geus pinarakaeun teh. Di dia pentingna orang ingat hadis innamal a'malu bin niyyat. Amal kita ini semuanya tergantung niat kita. Sholat, saum, zakat, haji, sodako, semua amal kebaikan yang kita amalkan nyangsang moal di Gusti Allah. Tergantung niatan kita sudah lurus belum. Man kana yuridul ajila ta'ajjalna lahu fiha ma nasya'u liman nurid thumma ja'alna lahu jahannam yaslaha madhmuman madhura. Orang yang menginginkan al-ajilah, kesenangan yang semenjana, yang sementara, dunia, kami beri kalau kami mau kepada yang kami inginkan, tapi yang pasti nanti dia masuk neraka jahanam kalau dalam hidupnya masih ada niatan duniawi. Temenang. Mangkana yuridu harthal akhirah nazid lahu fi harthih. Orang yang niatannya ladang akhirat dibere leuwih dunia dan akhirat. Wa man kana yuridu hartsad dunya, tapi kalau dia niatannya ladang dunia saja, wa malahu fil akhirati min nasib, di akhirat moal menang nanaon, nggak dapat apa-apa. Ya, di doa ibadah haji kan orang yang berdoanya Robbana atina fid dunya hup wa ma lahu fil akhirati min khalaq, di akhirat nggak dapat bagian sedikit pun. Ini pakai isim nakiro berarti saeutik moal ke surga ka neraka. Kalau orang niatannya niatan duniawi. Man kana yuridul hayatad dunya wa zinataha, di surat Hud, nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun. Orang yang obsesinya kehidupan dunia, perhiasannya pek dibere. Kalau Allah menghendaki TKB orang yang menginginkan dunia dibere, ayo anu anggar sangsara. Ulaikal ladzina laisa lahum fil akhirah illan nar. Tapi orang itu nanti di akhirat hanya dapat neraka. Wa habita ma sana'u fiha wa batilum ma kanu ya'malun. Hancur semua amalnya, batal. Jadi ayat-ayat itu mengajarkan kita untuk hanya orientasi akhirat.
Di surat An-Nisa, man kana yuridu thawabad dunya fa indallah thawabud dunya wal akhirah. Orang yang menginginkan balasan dunia, ya hanya Allah yang bisa memberikan balasan dunia dan akhirat. Maksudnya udah niatan aja akhirat, nanti dunia dapat, akhirat dapat, daripada niatan dunia wungkul. Moal menang akhirat. Ini dalam konteks kita yang punya harta. Kalau kita punya harta, punya uang, cing orientasinya naon? Kalau orientasinya punya rumah, punya perusahaan, besakitu neraka itu. Tapi kalau orientasinya punya rumah agar bisa membina keluarga sakinah, bahkan kalau agak gede juga usah ucu, imah digedean teh tambah anak yatimna, anak asuhna, duka geus sabaraha ayeuna. Seloba. Terakhir aja ketemu saya mana? Saya mah nanya ke Ustaz Ucu, Ustaz sabaraha anak asuh? Namanya 13. Dikukut. Jadi rumah gede itu orientasinya akhirat. Punya perusahaan orientasinya agar lebih banyak masjid yang disantuni, lebih banyak fakir miskin yang disantuni. Jadi ini kalau kita lilladzina yuriduna wajhallah, nah ini nanti pembuktiannya. Saya pernah negur geus nambah can jongko teh. Ta can usah cenah moal pan saur usah ge kedah zuhud. Teh salah ngaji teh. Can anggeus. Kedah zuhud pan saur usah teh kenging aya nafsu duniawi. Eta mah husu jang ustad. Jang pengusaha mah teu meunang. Pengusaha mah kudu tambah deui biar lebih banyak fakir miskin yang dipekerjakan, ya, memberikan kehidupan kan. Saya juga pernah berkelakar ya dengan seorang pengusaha, alhamdulillah cenah bausa da beli anu padamel cenah 10. Wah, unggal bulan teh ngemutan padamel we keun we lah cenah abdi. Eleh keneh Pak Haji ku abdi teh gitu bari heureuy. Nah cenah Ustaz, abdi mah di pasantren sabaraha 50 nya di kutab 17 lieur tanggal bulan teh mikiran. Jadi memberikan pekerjaan buat orang-orang itu juga bagian dari sedekah. Jadi sok sing loba perusahaan teh ngarah umat Islam teh garawe di orang kafir tapi garawe di urang, di pengusaha muslim, dan hasilnya untuk lebih banyak menyumbang kepada orang-orang yang membutuhkan. Ya nu jiga Pak Haji nu nyumbang ka taubat mun aya 10 mah wah geus ya. Hanya kakak karaya hiji ya. Aya nu lainna nya bukan menolak yang lain, tapi orang yang memang dia kaya bertambah nafsu kekayaannya, abdi mau usah cenah sih. Alhamdulillah saprak ngaji jeung si Abah anu lah moal beja-beja. Sobat Ustaz Anas kapungkur. 10 tahun yang lalu ngarti kita kaya itu keur naon jang sorangan ripuh moal kabawa ka akhirat mending lobakeun jang nyumbang. Jadi semakin banyak kekayaan semakin banyak menyumbang. Dan itu bukan untuk orang kaya saja, leletikan we kita dengan kekayaan yang kita miliki, ada enggak yang kita sisihkan? Terlebih kalau kita perhatikan ayat ini, kata Allah, ada orang-orang yang berhak yang harus kita beri. Satu, dzal qurba. Sok pa perhatikan, kakak, adik, keponakan, paman, uwa, bisa ya aki jeung aki. Apa hak mereka? Hak dzal qurba itu silaturrahim. Silah itu bukan nepungan wungkul, tapi silatul birri,
menyambungkan kebaikan. Yang paling utama yang ditekankan dalam Al-Qur'an itu selalu ya, wala yahuddu ala ta'amil miskin wala tahadduna ala ta'amil miskin ya. Yatiman dha maqrabah au miskinan dha matrabah, kan kadituna wa tawassaw bis sabri wa tawassaw bil marhamah. Lain ngajarkeun sabar unggul tapi juga berbagi kasih sayang. Urang mah mamatahan sing sabar, sing tekun, ai merehan teu. Bil marhamah ya. Di berbagai hadis Nabi kalau ditanya ayul islami khair, jawaban Nabi tut'imut ta'am wa taqra'us salam ala man arafta wa man lam ta'rif, memberi makanan. Dan Nabi bersabda dalam hadis ta'amul isnain yakfil arba'ah, ta'amul arba'ah yakfis samaniyah ya. Dalam hadis lain ta'amul wahid yakfil isnain, ta'amul isnain yakfis thalatha, ta'amul thalatha yakfil arba'ah. Makanan untuk satu harus cukup untuk dua, makanan untuk dua harus cukup untuk empat, makanan untuk empat harus cukup untuk 8. Dalam hadis lain 1 untuk 2, 2 untuk 3, 3 untuk 4. Saya 7, saya, istri saya, anak saya 5. Minimal jadi 8. Ngaresikoan makan teh. Ai makan mah bahasa orang mah resiko dapur. Bagusnya 14. Jadi saya cari 7 lagi yang lain. Siapa yang saya cari ini? Dzal qurba. Apalagi kalau dzal qurba itu yatiman, anak yatim. Anak yatim itu kata Nabi ana wa kafilul yatim. Kafil itu yang menjamin masa depannya, makannya, sekolahnya, skillnya sampai dia menjadi orang. Kalau Nabi sering menyebut, ya ini saya sugan mirip lah jeung Kiai Ahmad Dahlan ya. Kiai Haji Ahmad Dahlan ka mana ngabahas Al-Maun we geus bararoseuneun urang Muhammadiyah ge. Baheula sebelum masing-masing anggota Muhammadiyah ngurus anak yatim hiji dek terus ceramah. Cigana ieu mun dijadikeun program di Persis alus ya. Kada tong kalal wardi tina anggotana. Mayar urang anggota oge cenah hese komo ngurus anak yatim. Anggota harus ngurus anak yatim hiji. Yang ngurusnya teu kudu di imah ada berabe kan? Ya. Saya tidak begitu karena rumah saya kecil. Kalau anak yatimnya laki-laki ragap kapun bojo. Mun budak awe komo di mana lalaki unggul. Kan tetap anak yatim yang nanti satu rumah dengan kita itu kade. Tuh di pasaran ge aya nu di depot kade cita eta teh lain muhrim. Angger we. Bagus ngurus anak yatimnya cenah mata abdi di dieu wae, jarang balik ka imah. Ya, jadi harus ngurus anak yatim bae teu kudu di imah oge tapi dijamin makannya, pendidikannya, keahliannya. Kafirul yatim. Pak Haji Asep tato sabaraha ijinya jadi itu kafirul yatim itu. Mau diurus di rumah ai gede mah mangga ataupun tidak, yang jelas masing-masing orang harus ngurus anak yatim. Apalagi itu yatim mangda makrobah, yatimnya yang masih kerabat, anak lanceuk, anak adi, anak paman, anak uak. Wal miskin wa bena sabil, bedanya
Kalau miskin mah penduduk setempat, Ibnu Sabil mah pelancong. Karena saya dunia pendidikan, Ibnu Sabil konteks hari ini santri dan mahasiswa. Saya Ustaz Anas ngalaman kuliah di UIN. UIN mah danya puntennya lain dek merendahkan, lain menengah ke bawah, ke bawah ke bawah. Dan menengah mah jarang asupinnya ayah sih, memang sekarang mah udah bisa elit. Kalau dulu zaman Ustaz Anas milih UIN tenan murah. Ke bawah itu atuh da di kos teh Pak, kos jangsa urang diusian ku 8 etep pindang. Bener aya laguna nasib anak kosnya dahar jeung Indomie deui itu teh real nyata. Ripuh anak-anak kos, anak mahasiswa itu ya. Termasuk anak kos itu kan karyawan-karyawan yang kerja di Bandung, rumah nama di Garut ya. Mereka butuh tempat tinggal yang tidak terlalu mahal ya. Kemudian santri di Pasaran 27 anu ngina apa 62 itu termasuk Ibnu Sabil dan gak semuanya mampu ya. Sudahkah kita memperhatikan hak mereka dari uang kita? Kalau belum berarti orang teh dudunya kene belum ada niatan akhirat. Kalau kita udah ada niatan akhirat, absen Pak. Kerabat dekat, yatim, miskin, ada yang sudah kita santuni. Tanggung jawab keun ieu mah tanggung jawab masa depan sok hayang naon. Bapak teh kitu cari ya. Termasuk Ibnu Sabil orang miskin. Orang miskin udah jelas lah definisinya ya, orang-orang yang memang bahasana teh kan kadenge di warung cenah abdi mah sakali beli beas geus tenang cenah gitu. Jadi memang orientasi ya, matak kamari pasar murah, wah cacakan pasar murah lain pasar gratis. Karena memang dibutuhkan yang namanya makanan. Di hadis-hadisnya selalu ta'amul miskin. Orientasi utamanya makanan. Dan makanan itu Pak tiap hari. Jadi kita memperhatikan kehidupan hariannya. Tentunya tadi bagi bapak-bapak yang mampu. Yang belum, kan di Al-Quran kayak Yahudu itu tergerak. Bapak kalau nggak bisa, sok sambungkeun bisi boga babaturan nu beunghar didinya beunghar saya boga tatangga ripuh sakola ka pasantren wah bos kuliah sambungkan gerak wala tahaduna itu tegerak-gerak acan kalaupun enggak memberi minimal gerak mencari bantuan ta'amul miskin. Ayat berikutnya wa ma ataitum mir riba, apapun yang kalian berikan dari riba, liyarbua untuk bertambah fi amwalin nas dalam harta manusia, fala yarbu indallah maka tidak akan bertambah di sisi Allah. Wa ma ataitum min zakah, dan apapun yang kalian berikan berupa zakat, turiduna wajhallah, yang kalian inginkan, niatkan keriduan Allah, faulaika humul mudhifun, maka itulah mereka orang-orang yang melipat gandakan pahalanya. Di sini disebutkan dalam hadis, wa ma tasaddaqu ahadun bi adli tamrah min kasbin thayyib, sedekah yang diberikan oleh seseorang meski seberat biji kurma tapi dari usaha yang thayyib, illa akhadha ar-rahman bi yaminih, langsung oleh Allah diambil, fayurbiha li soibi, lalu ditanam. Ini ibarat kama yurabbi ahadukum faluwahu au fasilahu hatta tasira tamrah a'zama min Uhud, sampai itu dari satu butir kurma itu jadi kebun yang lebih besar dari gunung Uhud. Wah, gunung Uhud teh badag tuh Pak.
ting sabaraha ribu hektar nya panjang Gunung Uhud. Itu zakat yang kita berikan. Ayat riba yang dimaksud di ayat ini kata Ibnu Abbas bisa dua. Bisa riba yang halal, bisa riba yang haram. Tapi dua-duanya ge fala yarbu indallah. Riba yang halal itu seseorang memberi dengan harapan diberi lagi, ya, atau mendapatkan imbalan. Contohna nu kaondangan, sok bapak kaondangan geus ngamplop pek dahareun beak nyeri hate teu. Nyeri hate bisa. Dapikeun kan nyebut aing cenengan kieu nya kadung ngamplop 50.000. Dahareun sakieu mah 20.000. Nah itu pan niatan itu boleh henteu doraka, tapi ya itu fala yarbu indallah, tidak akan jadi bertambah di sisi jangan sakit gitu nah we pahala teh. Jadi pemberian dengan harapan diberi lagi itu memang diperbolehkan, saling memberi hadiah. Yang kedua riba yang haram. Riba yang haram itu ya kita tahu semua. Sampai ada bahasa lamun teu nginjem kabang mah tuh cenah hese beunghar. Tuh filosofi Jokowi teh gitu. Jokowi kan kereta cepat, naon deui jalan tol. Tereh heudang nganyuk. Dalam teu nganyuk mah lila ngadaguan boga duit heula gitu. Nah orang yang masih berpikir dengan nginjem kabang, dengan transaksi riba, itu akan menambah hartanya fala yarbu indallah, tidak akan bertambah di sisi Allah. Dan itu karasa sok ku para praktisi perbankan. Banyak pengusaha nginjem kabang teh cenanya tereh kitu tah. Mun mobil teh cenah lompat tarik ngan beak bensin di jalan cenah gitu. Bahasa teh. Ai modal sorangan mah puguh moal bagi-bagi teh gede di cenah kabang. Jadi duit asa dibagi dua jeung jadi dicokot ku batur gitu. Fala yarbu indallah, moal jadi berkah. Seandainya ada orang yang melesat kekayaannya tinggi hasil dari riba, tetap fala yarbu indallah. Nambahna teh lain nambah alus tapi nambah goreng. Cenah tuh ku nginjem kabang mah imah boga, mobil boga, tanah boga. Iya semuanya itu jadi nambah dosa. Kabita teh orang pinjem lewat riba, transaksi lewat riba, celuk. Itu yang kekayaan yang besar itu semuanya itu bukti dosa dia. Jadi semakin tinggi untuk jatuh ke jurang neraka nyeri pisan. Fala yarbu indallah. Kalau mau wa ma ataitum min zakah, modelnya model zakat, dan ini yang juga ditegaskan Allah dalam surat Al-Baqarah, yamhaqullahu riba wa yurbis shadaqat. Allah menghapus keberkahan riba dan menumbuhkan keberkahan itu lewat sedekah. Ketika ada jamaah masjid ya nyalampurkeun bapak-bapak upatan beres ngajit, Ustaz cenah bebas ngomong haram riba. Kami rasakan sendiri. Kalau kami butuh uang harus kemana? Lain kabang. Saya jawab sederhana saja. Di masjid ieu jelema nu beunghar. Eta jelema nu beunghar nyimpen duitna di mana? Kenapa uang yang banyak disimpan di bank? Kenapa enggak disimpan disalurkan lewat Al-Maun? Hese ieu soalna teu yuriduna wajah Allah, mata tadi ku abdi di mukadimahan baji. Urang luruskeun lah niat yuriduna wajah Allah.
Beres kieu jual aya nyeletuk cenah saya nginjem ke fakir miskin mah saya mayar cenah gitu. Macet. Memang di bank teu macet kredit. Marah racet sarua. Enggak lancar semua. Setengahna meureun. Marah racet sarua urusan macet mah ya wae. Makanya ini bagi siapapun yang punya uang lebih, kita salurkan uang kemana? Nah, disimpan di bank. Nyalain artina teu meunang boga duit di bank, dana ge boga. Nah, duit di bank buat transaksi. Keur maena mah geus tara kes-kesan. Teuing bener duit aya di bank teuing teu. Pokona mah ningali angkana we. Tapi maksud saya jangan kita kemudian berinvestasi di bank lewat reksadana, deposito, obligasi. Wah, loba ini produk-produk. Mengapa uang yang kita miliki bukan disalurkan min zakah? So, ketika Dewan Hizbah memberikan fatwa haram BPJS, MUI haram BPJS, semua gelisah. Aing geus kumaha? Ngantri KPJ udah henteu. Barusan siang diskusi di grup PP, urang teh cenah spontanitas sedekah teh baru mun aya bencana. Ini dana yang terkumpul di Persis Cianjur itu udah 1 miliar lebih, uang unggul. Belum barang-barang belum. Ngan cenah nah kudu aya bencana wae. Tidak menjadi rutinitas. Kalau jadi rutinitas kan bisa kita punya BPJS syariah. Jadi bapak yang membutuhkan pengobatan sok lewatin, dan itu banyak. Siga nu cuci darahnya itu nggak pakai BPJS tapi pakai donasi dana-dana sosial, dan dana sosialnya dari mana-mana. Jeung nu unik nate lolobana teh di orang kafir. Di orang kafir lebih ngerti. Tuh Dr. Hilman Latif, putranya Profesor Maman Abdurrahman yang sekarang jadi salah satu pimpinan di Muhammadiyah, Dirjen Haji dan Umroh kan. Beliau disertasinya meneliti zakat di Protestan di Belanda. Ternyata Pak Prof Maman yang cerita ke saya, Pak, leutik teuing zakat di urang teh 2,5%. Kumaha kitu? Tuh gereja Protestan mah 30%. Semua jamaah gereja wajib menyisihkan 30% hartanya buat kegiatan gereja. Matak urang mah ngumpulkeun keneh, gereja mah geus datang ka Cianjur. Nah ini budaya itu di satu sisi kita kalah dengan orang Kristen. Orang Kristen mah udah jadi rutinitas 30%. Urang maka karapal dalilna we. Dalilna kan yang pernah saya tulis, malaikat menyebut namanya di balik awan. Datangan cenah kebon si bapak anu di balik awan teh saya tanu ngomong datangan. Pak cenah kenapa nama bapak disebut oleh awan atau malaikat di balik awan? Enggak tahu atuh. Cuma saya biasa hasil panen teh 30%. Sepertiganya buat keluarga, sepertiga buat modal, sepertiga buat fakir miskin. Itu jadi filosofi 30%. Itu kan ajaran Bani Israel. Ternyata di gereja Protestan di Belanda itu masih diberlakukan. Di urang karaya hadisna tapi belum diberlakukan. Boro-boro nu 2,5% wage hese. Anu 15.000 wage. Hese ini kita layak mempertanyakan lagi ari urang hirup teh naon niatna. Apakah niat kita betul yuriduna wajah Allah? Ari kanu riba teh boporose. Bang emok teh, bang silat teh, bang naon deui. Saya kemarin ngaji di daerah Pamengpeuk pelosok lahnya. Kasoreangkeun daerah Cireungit, Balena lah perbatasan. Ternyata mereka Ustaz cenah, alhamdulillah dananya sudah sampai hampir 100 juta.
Aya ieu di lembur kieu aya. Mun da Ustaz cenah lieur di dieu teh jamaah teh kajarebak ku Bang Emok cenah gitu Bang Sila. Jadi miris urang mah di ataubah teu nambah-nambah duit teh. Jadi simpan pinjam tanpa simpan. Kuduna teh simpan pinjam, aya nu nyimpen eueuh nu minjem tuluy. Nu unik di masjid belah dituna, wah cenah Ustaz, nyimpen teh minjem teu mayar cenah. Duka kunaon aing nginjem kasih Batak. Wah ni mayar ari ka masjid rasaan nu masjid teu mayar. Ini problem menunjukkan betapa rendahnya kesadaran kita pada yuriduna wajah Allah. Ya jauhkeun dek ngalawan riba. Tuh nu di lembur wae ku kesadaran yuriduna wajah Allah bisa. Urang masih individualistis ya, persis di kita termasuk di jamaah kita bahkan Ciparai. Lamun can nanjeur PJU yang berdaya, koperasi yang berdaya itu menunjukkan bahwa kita masih lemah yuriduna wajah Allah. Sigana kudu dibangkitkeun deui Ki Haji Ahmad Dahlan dari kubur. Keur nyeramahan nu karar itu. Ana mah berhenti keawakan tarik we unggul. Allahul ladzi khalaqakum, Allah yang telah menciptakan kalian. Tsumma razaqakum, kemudian memberi rizki kalian. Tsumma yumitukum, kemudian mematikan kalian. Tsumma yuhyikum, kemudian menghidupkan kalian. Maksudnya kan dari tadi kita disadarkan niat kepada Allah. Jangan takut urusan dunia. Allah yang menghidupkan kita, yang mematikan kita. Tanggung jawab Allah hirup urang jeung maut teh. Rizki kita tanggung jawab Allah, tong dipikiran stres nepikeun ka hese ibadah. Hal min syurakaikum, adakah dari sekutu-sekutu kalian may yaf'alu, yang berbuat min dalikum, dari itu semua, min syai'in, satu saja, menciptakankah, memberi rizkikah, menghidupkan, mematikan. Subhanahu, maha suci dia, wa ta'ala, dan maha tinggi, amma yusyrikun, dari apa yang mereka sekutukan. Ini karena orang-orang musyrik ya, mereka dulu khususnya orang-orang kayanya sangat ketakutan membagikan kekayaannya kecuali lamun ka sekutu-sekutu nawa lamun jang persembahan boro-boroan. Padahal rizki itu bukan dari mereka. Rizki mati Allah, jadi kudu nanti kumaha Allah lain kumaha sesembahan. Jadi gede urang ai kadukun hurut. Ka ustad mah nitah zakat sodako hese. Mencek dukun kudu kieu wah ditebak kudu kumaha we oge. Ini menunjukkan kebodohan orang-orang musyrik, tidak tahu, tidak sadar siapa yang menciptakan dan memberi rezeki. Aku qouli hada wa astaghfirullah li wa lakum, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.